Oke, ketemu lagi kita bersama saya, Pinter bersama teknologi AI. Lewat podcast saya ini, saya mengajak kita untuk belajar bersama agar supaya kita semakin pinter dengan memanfaatkan teknologi AI. Ya, dalam hal ini saya menggunakan ChatGPT OpenAI. Topik kali ini saya ingin angkat itu satu isu yang sekarang cukup ramai juga di masyarakat ini, yaitu adanya satu proyek WorldCoin. Ya, apa itu? Nah, ini maka saya mengambil tema masyarakat perlu hati-hati, di mana dalam hal ini kenapa masyarakat harus hati-hati? Ini adalah analisis terkait proyek WorldCoin, sistem identitas global dan isu etika ya. Apa itu? Nah, mari kita lihat bersama. Yaitu, apa itu WorldCoin? Jadi ini proyek identitas global menggunakan pemindaian iris mata. Jadi saat ini berkembang di masyarakat dan tadi saya lihat di news itu sudah kayaknya sudah dari tahun 2021 itu ada di Indonesia ya. Bahkan sudah ada di bukan hanya di kelas menengah ke atas, sudah sampai ada tersebar ke tidak di kota-kota besar tapi ada yang di pinggiran ya. Ya, itu saya pertama WorldCoin itu adalah proyek identitas global menggunakan pemindaian iris mata. Jadi ini model sebenarnya ya model model kripto ya, mata uang cryptocurrency, tapi kan ini lain ya. Untuk membernya kalau kripto kan kita harus memasang uang, kita harus membeli. Tapi ini pada saat kita masuk pertama malah kita diberi uang, yaitu kita diberi uang, tapi kita ini harus memindai iris mata. Mereka akan memindai iris mata kita. Mata kita akan biometrik data mata kita itu akan dipindai oleh mereka. Nanti setelah kita memindai mata kita dengan alat yang mereka punya, itu kita akan mendapat koin ya, koin dan itu disebut sebagai mata uang. Nanti seterusnya bagaimana? Ya. Kemudian ini dikembangkan oleh Sam Altman, CEO OpenAI ya ini yang jadi sebenarnya ini konsep yang dikembangkan oleh OpenAI sendiri dan Alex Blania. Jadi ini ya bagian daripada ChatGPT. Ya tidak apa-apa walaupun saya menggunakan ChatGPT ya dia fair, dia menyampaikan secara fair. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan kecurigaan saya sampaikan tadi dan dia menjawab ya. Sebentar kita lihat. Dikelola oleh Tools for Humanity berbasis di AS dan Jerman ya. Jadi ini ya. WorldCoin ini jadi ini semacam model kripto ya, tapi dia tidak seperti yang kripto-kripto biasanya. Dia blockchain ya, dia sistem blockchain. Jadi ini nanti dia akan blockchain. Cryptocurrency kan itu sistem blockchain ya. Jadi kalau bank kan sentralisasi. Kalau ini ya blockchain, namanya blockchain berarti dia sistemnya desentralisasi. Token kripto WLD diberikan sebagai imbalan partisipasi. Jadi kita akan mendapat token kripto ya. Token kripto setelah kita dipindai ya, mata kita ya. Jadi kita menjadi anggota atau kita jadi di dalam masuk dalam blockchain daripada proyek WorldCoin ini ya. Dan itu dengan pada saat kita masuk kita akan mendapat token kripto yang bisa diuangkan namanya WLD. Oke, itu tujuan daripada WorldCoin ini membuat sistem identitas global, World ID ya. Jadi sudah oke. Nanti paling tidak kecurigaan Bapak Ibu juga menjadi kecurigaan saya ya sama gitu. Saya harus melihat kebetulan saya memahami sedikit tentang AI, jadi saya mencari latar belakang lebih detail lagi ya. Oke. Jadi tujuannya semuanya bagus ya, membuat sistem identitas global World ID. Memastikan bahwa pengguna adalah manusia unik bukan AI. Tadi kan ini ya, jadi AI akhirnya ini dibuat oleh AI dan mereka takut sendiri nanti sebentar bukan bukan apa yang membernya dia itu bukan manusia tapi AI sendiri. Jadi AI takut AI sendiri ya. Ini sebenarnya dari poin kedua ini menyatakan seperti itu. Kemudian distribusi keuangan berbasis blockchain ya itu tadi saya sudah katakan ya. Jadi ini pada saat kita masuk maka modelnya seperti model kripto, mata uang kripto itu blockchain, itu sentral, tidak sentralisasi tapi desentralisasi artinya semua saling terhubung tanpa ada satu yang jadi saya sudah pernah bahas dalam podcast-podcast kayak sebelumnya terkait mata uang cryptocurrency dengan teknologi blockchain ya. Sudah saya podcast sudah lama itu ya.
Kemudian menghubungkan identitas digital ke layanan global. Artinya dengan dia mendapatkan iris mata kita, dia pindai mata kita, itu kita menjadi terhubung dalam identitas digital ke seluruh dunia. Jadi ya kalau nanti terdeteksi Anda adalah penjahat, Anda di negara tertentu, dipindai matanya, ya kan Anda masukkan. Kita kalau sekarang kalau kita turun-turun negara Singapura, Jepang, di luar negeri lainnya kan kita masuk dipindai hasil apa ininya sudah digital kan paspor-paspor kita. Jadi kita langsung dipindai matanya, ya sudah Anda bermasalah, Anda langsung ditangkap begitu cepat ya. Oke. Kemudian kritik dan kekhawatiran ini yang perlu saya sendiri juga ingin menyampaikan itu perlu hati-hati ya. Artinya kita perlu hati-hati, jangan buru-buru teriming uang tanpa hati-hati. Saya sebagai pemerhati teknologi AI ini saya akan menyampaikan beberapa saran ya. Jadi pertama, kritik dan kekhawatiran. Pengumpulan data biometrik permanen iris mata. Jadi iris mata kita itu sudah terekam, artinya kita sudah masuk di dalam blockchain-nya ini apa global ya, seluruh dunia. Jadi kemana saja kita biometrik kita sudah ada di data server mereka. Kemudian kedua, risiko penyalahgunaan data untuk pengawasan. Jadi risiko penyalahgunaan data untuk pengawasan. Jadi ini ada risiko ya, nanti kita terawasi gitu ya, itu satu. Kedua, mirip konsep kontrol global melalui identitas digital. Jadi ini semacam ada satu sistem yang ingin mengontrol global seluruh manusia di bumi itu dengan identitas digital melalui biometrik mata kita ya. Tidak jelas bagaimana data akan dikelola jangka panjang. Ini kekhawatiran kritik dan kekhawatiran. Alternatif dan chip tubuh. Ini kan saya juga tadi bertanya, jangan-jangan ini chip tubuh kemarin itu kurang berhasil. Ada kan keinginan daripada orang-orang tertentu itu manusia dipasang chip di dalam tubuh sehingga ya mau kemana-mana itu lebih mudah. Nah, alternatif dari chip dalam tubuh ini pertama iris scan adalah bentuk pengganti yang tidak invasif. Jadi ya itu mungkin sedikit berbeda ya, dia tidak invasif tapi ya tetap kita sudah punya identitas kita sudah terekam oleh mereka. Chip tubuh ditolak karena dianggap melanggar privasi dan agama. Jadi dulu kan ada isu pemasangan chip di tubuh manusia kan sehingga mau bayar atau apa kita mau masuk ke mana-mana kita sudah punya chip, identitas kita sudah terkontrol di seluruh dunia dan mau kemana-mana bisa-bisa paspor tidak perlu. Nah dengan ini juga bisa-bisa seperti itu ya kalau sudah ada iris mata mungkin ini bisa kan tadi dikatakan jangka lanjut daripada pengambilan ini selain blockchain, kita masuk dalam sistem blockchain, apakah ini menjadi mata uang kripto, kemudian kita dapat uang, kita dapat untung, nah itu kelanjutan daripada itu kita masih belum tahu, belum ada informasi. Jadi WorldCoin lebih diterima karena disertai insentif finansial. Ya kalau chip tubuh kan nggak ada dapat apa-apa, tapi WorldCoin ini lewat biometrik, perekaman biometrik mata kita, itu apa dia kita dapat uang berapa besarnya nanti kita lihat sebentar. Namun tetap menyimpan data biometrik permanen. Persoalan itu pada saat kita direkam biometrik data kita sudah masuk ke sistem server mereka, sistem global sudah terhubung ke sistem sentral server daripada proyek WorldCoin ini ya. Nah, negara yang melarang, kita lihat negara yang melarang atau tangguhkan WorldCoin ya. Kita lihat termasuk Indonesia. Indonesia sudah pending ya itu akan dipelajari. Kenya, Spanyol, Portugal, Brasil, Hong Kong itu semua sudah melarang melarang dan ada yang menangguhkan ya, menunggu sampai ini jelas lebih detail sekali. Alasan ada pelanggaran data, tidak transparan dan ilegal ya. Jadi di Indonesia kan sudah ada perusahaan, ada kalau tidak salah 2 perusahaan yang sudah bergerak dan sudah melakukan itu ya, tapi sekarang sudah dipanggil dan sudah sementara di pending gitu. Setahu saya sudah di pending, tapi nggak tahu kelanjutan informasi terakhir seperti itu. Kemudian regulator menyebut WorldCoin melanggar undang-undang privacy data, yaitu karena apa? Itu sama dengan lebih daripada KTP ya, karena biometrik mata KTP kan bisa dipalsukan, tapi biometrik mata bagaimana kita mau palsukan?
ya semata kita, kecuali kita cacatkan mata kita atau kita belum ada ya model itu seperti itu ya. Kemudian pengumpulan data iris dihentikan di negara tersebut. Ini beberapa negara yang ada lagi ya di Jerman, di lain-lain, ya, bukan cuma negara-negara ini. Tapi ini cuma contoh kan. Oke. Nah, kemudian kapitalis atau shit satanik. Nah, saya bertanya juga kan waktu saya lihat masalah ini, apakah ini adalah upaya dari para kapitalis untuk mengontrol dunia? Atau adakah ini yang ya kita tahu kan ini ada enam-enam satanik kan, ada kelompok tersebut yang ingin juga menguasai dunia. Apakah ini teknologi dibuat oleh kapitalis atau satanik ya? Saya bertanya ini karena saya pikir jangan-jangan kita sudah masuk dalam jaringan mereka ya. Ya. Oke, kita lihat apakah ini kelompok kapitalis yang pemilik modal besar di dunia. Kalau kita tadi kan sudah jelas ini yang punya ini adalah yang proyeknya salah satu itu pemilik OpenAI yang ChatGPT yang saya pakai saat ini ya. Beliau sekarang ini didanai oleh begitu banyak sponsor ya yang sudah berkolaborasi dan yang sangat besar pendanaannya ini yang itu salah satu teknologi AI ini adalah ChatGPT lewat OpenAI ini perusahaan OpenAI-nya ya. ChatGPT salah satu bagian daripada produk teknologi AI daripada perusahaan OpenAI. Nah, saya tanya apakah ini dia proyek ini jelas didanai oleh kelompok kapitalis. Ya sudah dia mengakui sendiri ya. Jadi menurut AI bahwa memang kelompok ini ya itu tadi OpenAI ini kan sponsornya itu pemilik modalnya para kapitalis ya dunia. Oke, kemudian tidak ada bukti nyata keterlibatan kelompok satanik ya. Oke, tadi saya agak curiga ke sana ya. Dia mengatakan tidak ya. Sudah. Tapi teori tanda binatang 666 muncul dari tafsir religius ya. Itu kelompok itu yang saya khawatirkan. Tapi yang jelas ini adalah produk daripada kelompok kapitalis ya, itu. Kemudian WorldCoin bisa jadi alat kontrol jika disalahgunakan. Itu yang saya tadi kan kecurigaan ini dengan biometrik kita sudah masuk ke sistem server mereka, sistem big data mereka, maka kemanapun kita pergi itu kita sudah dalam kontrol mereka ya. Kalau itu mereka salah gunakan, sepanjang itu digunakan aman-aman ya tidak apa-apa. Tapi kalau disalahgunakan tujuan negatif, nah ini berbahaya. Oke, jadi kapitalis dan sebagainya itu terjadi. Nah sekarang imbalan finansial dari WorldCoin. Bagaimana dan berapa WorldCoin membayar pengguna pada saat kita pertama kali dipindai mata kita ya. Itu ada alat perekaman ya. Sama dengan kita mau urus paspor kan kita dipindai mata kita kan. Urus SIM, mau urus apa semua mata kita kan sudah terrekord di sana. Sebenarnya ya kira-kira begitulah pemindaiannya model-model kita urus SIM, kita urus KTP, mata kita kan dipindai, paspor ya model-model begitulah. Nah, sepanjang itu digunakan untuk betul itu tidak masalah. Tapi ini kan persoalan di luar daripada negara Indonesia karena pemilik proyek ini adalah di Amerika ya, di Amerika sana. Tadi sudah dijelaskan. Nah, berapa kalau kita Kalau kita memindai mata kita masuk. Ya, kita akan mendapatkan koin sebesar 25 yang nama kalau Bitcoin kan BTC. Kalau ini WorldCoin ini namanya WLD ya, WLD token diberikan kepada kita. Kita akan mendapat ini. Nah, ini kalau di istilah di cryptocurrency itu ya sekarang seperti Bitcoin itu satu poin Bitcoin itu sudah 400-an juta sekian itu ya sudah besar sekali cuman satu koin itu satu koin ya. Nah sekarang itu saya tidak tahu yang terakhir Bitcoin itu apakah 400 juta lebih atau sudah lebih bahkan. Nah gitu. Nah ini dapat 25 WLD. Nah ini nanti setara dengan berapa? Nilai fluktuatifnya itu setara dengan kurang lebih $4. Itu satu WLD itu $4 ya per WLD. Jadi satu WLD itu $4. Kalau 25 ya $100, 1,6 juta kita dapat. Nah ini maka masyarakat tergiur kan. Jadi cuman memindai mata kita dapat koin ya, dapat koin 25 koin dengan itu kalau dirupiahkan itu 1,6 juta. Tapi ingat, apakah ini boleh langsung diuangkan atau tidak? Nah cuman karena di Indonesia kan ternyata bisa karena ada perusahaan yang menaungi itu. Jadi perusahaan tersebut yang membayar ya. Kalau di negara lain belum tentu Anda bisa tukar ya. Seperti Bitcoin juga kan. Bitcoin kan tidak semua Anda bisa tukarkan atau belanja. Di negara-negara tertentu kan belum bisa dipakai misalnya itu ya.
Walaupun itu uang Anda berapa triliun, tapi dalam bentuk digital Bitcoin, belum tentu Anda di negara tertentu Anda bisa langsung menggunakan itu, tidak gitu ya. Sama dengan ini, apalagi ini kan baru. Jumlah bisa berubah tergantung wilayah dan waktu. Jadi inilah yang menggiurkan orang masyarakat sekarang ini. Oh, dapat 1,6 juta cuma tanam mata gitu, cuma pasang mata, cuma rekod mata gitu ya, mana nggak mau. Dan terus bisa 25 WLD ini, siapa tahu nanti dia berkembang, dia jadi kita seperti ada di situ. Cuma persoalan kan, masyarakat awam mana mereka tahu main Bitcoin dengan itu. Mereka mau pantau bagaimana? Dia mesti ada di aplikasi ya. Kecuali mereka setting di HP kita dan kita bisa kontrol ya. Nah, kita bisa kontrol seperti P-Network dan lain sebagainya. Itu kan kita bisa kontrol di situ. Atau Bitcoin sendiri kita, tapi kita mesti masuk ke aplikasinya. Kalau enggak kan kita nggak tahu. Apalagi masyarakat tidak tahu ya, mereka cuma membiarkan dan ini ujung-ujungnya permainan mereka kalau misalnya itu diarahkan ke cryptocurrency ya, fungsinya itu. Nah, mereka bisa bermain di situ dengan mengumpulkan manusia sebanyak mungkin, memberi bonus nanti dengan banyak nilai-nilai WLD ini, nilai cryptocurrency-nya ini naik, maka dia bisa menjadi harga. Ini bisa juga strategi mereka menaikkan nilai. Kan sekarang kalau mau publik kita, seperti mahasiswa saya, alumni teknik informatika di fakultas saya sudah membuat mata uang sendiri. Namanya FT Coin ya dulu, tapi mereka sudah ganti karena mereka sudah tamat dan mereka ganti, mereka buat. Cuma untuk menaikkan nilainya untuk supaya seperti sama dengan Bitcoin kan tidak gampang, tidak mudah. Itu harus mengakumulasi sekian banyak orang yang percaya untuk naik seperti itu. Nah, ini mungkin bisa salah satu. Seperti P-Network juga kan, saya ikut juga, saya coba-coba iseng-iseng, tapi ya saya melihat prospeknya masih belum bagaimana. Ya, tapi ya sudah, sekedar melihat teknologinya agar supaya kita tidak ketinggalan teknologi. Nah, ini juga seperti itu kira-kira ya. Ya, sekarang lanjut kesimpulan dan rekomendasi. Jadi WorldCoin ini adalah inovasi dengan potensi besar dan resiko tinggi. Jadi itu. Jadi ini yang saya mau ingatkan, ini WorldCoin adalah inovasi dengan potensi besar dan resiko tinggi. Waspadai pengumpulan data biometrik yang tidak transparan. Itu hati-hati. Pahami hak privacy dan hukum negara Anda. Jadi kalau kita di Indonesia ya kita harus tunduk dan perusahaan ini harus punya izin. Jadi kita lihat perusahaan ini ada terdaftar resmi atau tidak, atau cuma perusahaan abal-abal ya, itu tidak bertanggung jawab ya. Mereka hanya dapat sponsor, dapat uang, mereka melaksanakan dapat target 1 juta manusia, 1 juta mata biometrik mata orang gitu. Nah, sudah mereka dapat fee dari situ dan itu cuma kepentingan sesaat dan yang rugi kan kita masyarakat. Kita dapat duit betul. Tapi kan nanti disalahgunakan atau ada kepentingan lebih besar dari mereka seperti saya sudah jelaskan tadi. Ini kan sangat berbahaya. Hindari partisipasi jika Anda ragu-ragu secara etis atau spiritual. Itu saran ini sendiri yang membuat dan yang memberi saran ya. Jadi yang membuat kan ini salah satu penemunya dari WorldCoin ini adalah OpenAI. Dia ChatGPT ini ya, yang punya ChatGPT. Sementara dia sendiri memberikan saran. Ini bukan saya. Saran ini saran dari OpenAI sendiri. Tapi dia fair. Itulah fairnya mereka ya. Itu kan mereka ya tidak mau mengatakan, oh sudah itu bagus. Kalau kita kan pasti bilang bagus. Karena produk kita kok. Ya kan? Nah, tapi dia tidak. Nah, kemudian apakah bentuknya digital dan bisa diuangkan? Ya, dalam bentuk token digital tadi ya, di World Application. Bisa diuangkan lewat bursa kripto seperti Binance atau OKX. Nah, bagaimana kalau masyarakat di awam itu tidak memahami ini, dia mau kemana? Dia mau ke Binance atau ke OKX bagaimana gitu ya. Tergantung regulasi negara. Indonesia saat ini menangguhkan ya. Berapa negara melarang konversi langsung ke mata uang lokal. Jadi bisa dibiarkan untuk investasi, ya seperti Bitcoin atau Ethereum, bisa disimpan untuk jangka panjang HODL dan warga WLD dapat naik strategi investasi kripto. Gunakan dompet pribadi MetaMask Trust Wallet untuk keamanan. Jadi ya silakan saja. Kalau ini dipercaya, ini bisa menjadi mata uang seperti Bitcoin, wow silakan saja Anda berpartisipasi. Tapi kalau tadi seperti saya katakan, saya kecurigaan nanti ini ada kepentingan kelompok kapitalis untuk mengontrol dunia seperti pemasangan chip di badan manusia.
Nah, ini tentu kita harus hati-hati. Dari sisi itu tentu kita, apalagi misalnya ada kelompok satanik yang ingin membawa kita atau mengidentifikasi kita untuk ya kepentingan mereka. Semua ya kita harus hati-hati. Dan kalau lebih saya sih, saran saya sebagai pemerhati teknologi AI ini, saya lebih meminta, atau sebagai data analis AI ini, saya lebih mengharapkan wait and see, jangan cepat. Jadi masyarakat awam jangan terpancing hanya mendapatkan 1,6 juta ya. Kalau menurut saya wait and see ya. Wait and see sampai Indonesia, pemerintah kita mengeluarkan satu regulasi terkait apakah ini WorldCoin ini bisa atau tidak ya. Jadi kalau menurut saya itu saran saya, kalau memang kan ada lebih-lebih ahli yang, tapi secara sementara sebagai AI data analis saya mengatakan ya sebaiknya menunggu, jangan dulu cepat-cepat. Jadi masyarakat awam sebaiknya jangan ikut-ikutan aja karena tergiur 1,6 juta. Karena yang kita kasih itu data pribadi sensitif kita, yaitu data biometrik mata. Jadi ringkasan strategi finansial bisa diuangkan segera atau disimpan untuk potensi kenaikan. Perhatikan regulasi lokal dan risiko nilai tukar, pertimbangkan stabilitas keamanan dompet dan volatilitas pasar, gunakan strategi kripto bijak sesuai profil resiko Anda. Jadi ya ini yang bisa, kalau kita nanti, kalau saya lebih baik menunggu secara resmi itu diakui oleh pemerintah Indonesia. Sepanjang dia belum diakui sebaiknya jangan ya. Itu. Sekarang ada pending kan, Indonesia ada pending kan, sudah ada perusahaan yang bekerja di sini. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain.